Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang banyak dicari oleh orang, solusinya, yaitu tentang kepercayaan diri. Nah, di sini saya bersama dengan Kang Dani Ibnu. Beliau adalah akademisnya di psikologi dan seorang psikoterapis. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana dengan hipnoterapi, apakah memungkinkan untuk membantu meningkatkan, menumbuhkan kepercayaan diri seseorang. Nah, untuk lebih dalam lagi kita akan bahas, namun sebelumnya kita berkenalan terlebih dahulu. Mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu di awal untuk memperkenalkan diri. Silahkan Kang Dani Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rekan-rekan pemirsa semua yang sedang menyaksikan. Perkenalkan, saya Dani Ibnu, saya adalah seorang psikoterapis. Saya ada tempat untuk praktek di daerah Bogor. Baik, Biasanya saya menangani beragam kasus. Pendekatan yang biasa saya lakukan adalah dengan hipnoterapi, namun juga ditambah dengan beberapa metode lainnya yang baik, memungkinkan sehingga seseorang bisa terlepas dari problema pikiran, emosi, juga psikosomatik. baik. Kang Dani Ibnu, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang solusi untuk berhubungan dengan kepercayaan diri nih. Kita bicara Oke, terlebih dahulu tentang kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri ini apakah sesuatu yang memang apa namanya? Ada orang yang lahir dengan kepercayaan diri kah? Kemudian ada orang yang lahir dengan dia tidak percaya diri gitu. Sehingga kan kadang ada orang yang dia yang bawaannya seperti itu gitu. Misalnya ada yang seperti itu gitu seperti itu. Ada yang dia memang bawaannya ini gitu. Nah, kepercayaan diri ini emang bawaan dari lahir gitu. Kemudian apakah ada faktor lingkungan yang mempengaruhi kepercayaan diri seseorang? Mungkin kita mulai bisa bahas dari situ terlebih dahulu, Kang. baik. Mengenai kepercayaan diri, sebenarnya dari faktor bawaan, ya, kepercayaan diri itu adalah sebuah potensi yang memang sudah dimiliki oleh semua orang. Baik. Pada awalnya orang itu bukan masalah mengenai percaya diri atau tidak percaya diri, Hmm. akan tetapi biasa atau belum terbiasa dengan suatu hal. Baik. Misalnya pada anak-anak baru pertama kali mengenali dunia luar atau orang selain keluarganya, secara otomatis ada Ya. rasa takut dulu untuk berkenalan dengan orang yang baru, lingkungan baru, dan lain sebagainya. Namun Baik. dengan faktor pembiasaan tersebut, anak itu muncul yang namanya rasa percaya dirinya untuk bermain bersama teman-temannya, Hmm. untuk mulai berkenalan dengan orang baru, untuk bermain di luar lingkungan keluarganya. Hmm. Sehingga rasa percaya diri itu memang pada awalnya dia meniru sosok orang tuanya, akan tetapi Baik. selanjutnya adalah kembangnya dengan faktor pembiasaan dari lingkungan itu sendiri. Baik. Jadi memungkinkan ya dipengaruhi oleh faktor lingkungan ya. Dan pada dasarnya Iya, sangat sangat mungkin. jika di kelas-kelas motivasi kadang suka diberikan satu gambaran ya, jika dari kecil kita tidak memiliki kepercayaan diri, mungkin kita tidak akan bisa berjalan. Karena ketika jatuh, kemudian langsung dia tidak percaya diri gitu. Ada yang menggambarkan Iya, seperti itu kan. Baik, iya, jika apa namanya orang kan ketika dia berbicara tentang kepercayaan diri banyak hal yang dia merasa oh saya nggak percaya diri dalam hal tertentu begitu. Misalnya dalam hal berbicara depan umum misalnya seperti itu Kang, adakah pengalaman iya, Kang Dani Ibnu menangani kasus berhubungan dengan orang tidak percaya diri berbicara depan umum Kang? iya. Dari beragam klien, memang paling sering kasusnya itu adalah kepercayaan diri atau hambatan ketika seseorang mau berbicara di depan umum. Baik. Salah satu yang muncul karena dari kepercayaan diri ini adalah grogi ya. Oh, itu pernah memang menangani ada salah satu klien yang juga mengalami hal serupa, Baik. sehingga orang tersebut merasa tidak percaya diri untuk berbicara di depan umum. Nah, ini menjadi salah satu yang saya tangani kasusnya. Baik. Uh, ini saya paparin gitu, Kang Fadli. Iya, silakan.
eh, dari gambaran di awal dia itu datang ke Kang Dani Ibnu itu seperti apa? Klien tersebut, Kang. Oke, baik. Jadi pada awalnya klien ini datang kepada saya mengaku bahwa dia kerap kali pingsan ketika waktunya untuk berbicara di depan umum. Bahkan sudah berada di depan umum, sudah mulai berbicara, dia tuh sudah pernah hampir sekitar 3 kali dia pingsan secara tiba dalam kondisi berbicara di depan umum. Nah, ketika saya tangani, saya menggunakan sebuah metode hipnoterapi. Di situ memang tergali awal mulanya. Sebenarnya ada beberapa faktor yang mengakibatkan seseorang tidak percaya diri. Salah satunya klien saya tadi. Artinya yang pertama adalah memang ada gangguan-gangguan atau persiapan yang kurang. Salah satunya adalah persiapan teknis, yang kedua adalah persiapan psikologis. Nah, persiapan teknis itu biasanya yang menghambat seseorang untuk berbicara di depan umum karena kurangnya menguasai bahan untuk dibicarakan di depan umum. Yang kedua berkaitan dengan gangguan teknis ini, persiapan teknis ini, dia kurang latihan, kurang pembiasaan. Seperti tadi yang saya sebutkan di awal mengenai pembiasaan anak-anak, dia belum terbiasa dengan hal tersebut, sehingga dia mengalami yang namanya tidak percaya pada dirinya gitu. Jadi tidak percaya diri, dia tidak percaya bahwa dirinya itu sudah siap untuk maju ke depan itu. Dan beragam teknis lainnya. Lalu selanjutnya adalah ada kurangnya persiapan psikologis. Persiapan psikologis salah satunya adalah ya memang adanya kesalahpahaman ternyata Gus Kagali di dalam bawah sadarnya, ternyata si klien ini memang memiliki pandangan tersendiri mengenai berbicara di depan umum, lalu kemudian dia tidak mempersiapkan kondisi mentalnya sehingga dia benar-benar siap kan berbicara di depan umum. Salah satu yang perlu yang dikemukakan kepada saya ketika itu adalah klien ini kerap kali pingsan. Setelah 1 kali, 2 kali, 3 kali menjadi kondisi kalau berbicara di depan umum saya bakal pingsan. Nah, ini menjadi self-talk. Artinya ngomong dia sudah mempersiapkan dirinya bakal pingsan kalau maju ke depan. Nah, ini yang kita bedah di dalam hipnoterapi, kita perbaiki supaya tidak memberikan sugesti buruk pada dirinya. Karena ternyata ketika kita gali lebih lanjut, yang membuat dia pingsan ternyata dia mempersiapkan bahan sampai larut malam. Nah, persiapan sampai larut malam itu dengan kondisi tidak makan karena saking seriusnya mempersiapkan bahan. Lalu ketika pagi-paginya mau presentasi dia lupa sarapan. Nah, secara kurang tidur dan kurang sarapan, kurang makan. Akibatnya otomatis orang yang kurang tidur, kurang sarapan tentu tidak memiliki energi untuk berpikir keras, untuk persiapkan diri. Otomatis dia boleh jadi dalam kondisi sedikit pingsan. Untuk pingsan yang pertama mungkin gangguan grafik ya karena memang kurang makan. Tapi dengan adanya self talk itu yang mengakibatkan tidak makan menjadi sebuah sugesti buruk kepada dirinya sehingga meskipun dia sudah sarapan, dia sudah punya keyakinan kalau nanti maju ke depan, nanti saya bakal pingsan kayak kemarin. Padahal yang waktu karena kurangnya sarapan ataupun tidur yang kurang begitu kira-kira. Jadi di kasus tersebut memang secara kesiapan, secara teknis dan psikologis tidak dipersiapkan dengan baik ya. Kemudian berdampak kepada satu pengalaman yang membuat dia membuat self-talk ataupun program bahwa ketika berbicara di depan umum dia pasti bakalan pingsan. Nah, satu pertanyaan untuk saya pertanyaan Kang Dani Ibnu, jika ada seseorang yang sudah secara teknis dia sudah menguasai, bahkan dia mempelajari ikut pelatihan public speaking misalnya seperti itu. Tapi setelah ikut pelatihan itu tetap saja dia merasa tiba-tiba ketika ada di depan tiba-tiba ada perasaan tidak nyaman seperti itu, dan ya secara sadar dia tidak tahu bahwa apa penyebabnya. Nah, apakah dengan hipnoterapi bisa dibantu kasus-kasus seperti itu, Kang? Oh ya, insya Allah hal tersebut bisa dibantu
Inggrisnya itu ada nerve, itu adalah sistem saraf. Memang Baik. ada beberapa gangguan-gangguan dari pikiran dan emosional yang turut mempengaruhi pada kondisi tubuh. Salah satunya misalkan keluarnya keringat yang berlebihan, Iya. atau tiba-tiba pengen kencing, mau berbicara di depan umum, ya pengen pergi ke toilet Baik. sebelum waktunya mau berbicara di depan umum, lalu kemudian misalkan perasaan mules atau perasaan gemeteran dan lain sebagainya. Memang gangguan-gangguan itu seringkali muncul diakibatkan dari pikiran dengan emosi. Nah, ini dalam hipnoterapi yang tadinya memang secara sadar itu nggak kepikiran mungkin awalnya. Kok bisa sih saya gemetaran, kok bisa sih saya begini dan begitu, padahal saya sudah mempersiapkan bahannya, udah oke, saya juga udah ikut pelatihan, saya sudah berlatih dan lain sebagainya. Tapi dalam dirinya ada di secara bawah sadar tertanam program-program tertentu yang mungkin tertanam secara sambil lalu atau secara dia sendiri tidak sengaja mengutarakan pemrograman itu. Ya, misalkan self-talk, bicara kepada dirinya, sehingga memunculkan program tertentu yang tertanam di dalam pikiran kita. Akibatnya apa? Ya, akibatnya tentunya program tersebut, pikiran ataupun emosinya mempengaruhi kepada perilaku ketika dia berada di depan umum. Lainnya juga, misalkan berkenaan dengan pengalaman masa lalunya tadi, seperti yang sudah saya jelaskan, Kang Wadli. Ada kondisi traumatik yang memang perlu dibenahi secara hipnoterapi. Kondisi-kondisi traumatik ini berakibat, meskipun berapa kali orang tersebut belajar secara sadar mempelajari public speaking, secara sadar berlatih tentang public speaking, namun ada kondisi traumatik yang belum terobati, orang tersebut akan merasakan atau akan berperilaku mirip seperti halnya dia pada masa-masa traumatik waktu itu. Begitu. Misalkan waktu itu dia berbicara di depan umum tapi dihina oleh para audiens, misalkan, lalu kemudian dicemoohkan. Nah, rasa sakit hati dan pengalaman buruk itu senantiasa menghantui orang tersebut. Seberapa kali pun dia berlatih, berapa lama pun dia mempelajari tentang sesuatu itu, pada akhirnya ketika dia berada di atas panggung, ketakutan itu sebenarnya yang perlu ditakutkan terlebih dahulu. Ketika takutnya sudah selesai, maka secara otomatis dia pasti akan berdampak pada presentasinya yang terbaik. Baik, Kang. Oke, terakhir, Kang. Tips-tips mungkin yang bisa diberikan oleh Kang Dhani Ibnu jika artinya dia masih bisa melakukan sendiri, begitu, sebelum jika perlu bantuan hipnoterapis begitu ke Kang Dhani Ibnu, jika di daerah Bogor ya, Kang Dhani Ibnu, di daerah Bogor, ya. Sebelum itu begitu, untuk bisa misalnya coba berlatih sendiri gitu, salah satunya tipsnya apa nih untuk kesiapan psikologis Kang Dhani Ibnu? Oke. Saya juga adalah salah seorang pengajar di Tanto Yahya Public Speaking School ya. Baik. Saya juga memberi tips bagi para peserta sebelum melakukan presentasi. Yang pertama tentu dari kesiapan teknis, ya. Kesiapan teknis jangan diabaikan. Jadi mempersiapkan bahan sudah oke, menguasai bahan sudah oke, lalu kemudian beragam tools yang nantinya digunakan untuk presentasi sudah dikuasai dan sudah bisa digunakan. Itu paling penting. Kedua, mempersiapkan psikologis, salah satunya adalah mulai menentukan sugesti-sugesti yang menenangkan, yang membuat kondisinya lebih nyaman. Dan ingatlah bahwa ketika kita melakukan presentasi, ketika kita semakin takut untuk berbuat salah, semakin grogi. Iya. Jadi ketika kita mau tampil ke depan, yang dikhawatirkan bukanlah takutan salah, tapi dimunculkan, diprogramkan ke dalam diri adalah saya ingin menolong, memberikan informasi yang terbaik buat para audiens. Jadi bukan takut salah, karena kalau takut salah, ini adalah pemrograman yang buruk buat diri. Nah, jadi tipsnya adalah ketika mau melakukan presentasi, niatnya dibetulkan dulu. Niatnya adalah saya ingin berbagi informasi kepada para orang-orang audiens yang mendengarkan saya. Yang selanjutnya adalah
mungkin audiens ini ada yang memperhatikan, ada yang tidak memperhatikan, ada yang mendengar, ada yang juga yang tidak mendengar. Tapi yang terpenting bagi seorang presenter adalah bukan permasalahan orang ini mendengar ataupun tidak mendengar, melihat ataupun tidak melihat. Yang terpenting adalah buat dirinya sendiri. Selama saya melakukan yang terbaik, maka orang lain akan memberikan feedback yang terbaik untuk saya. Kira-kira begitu aja. Kalau Baik. misalkan jika kita ingin mengharapkan yang berlebihan kepada audiens, seperti misalkan ingin ditepuk tangani, ingin disorak, ingin disebut paling oke, paling hebat, dan sebagainya, beban tersebut malah membuat diri kita merasa terbebani begitu. Baik. Akhirnya, ketika di depan umum, tentu dengan beban yang berat akan menambah gemetaran atau menambah tidak percaya diri. Lebih kita terbiasa. Nah, yang selanjutnya adalah pahami juga bahwa yang namanya grogi, ketidakpercayaan diri jangan dianggap sebagai penyakit. Tapi itu adalah alarm untuk diri mempersiapkan agar lebih baik. Baik. Itu tips yang bisa dilakukan ya untuk memulai menanamkan hal kepercayaan diri kepada diri kita sebelum kita tampil. Nah, bagi yang bisa jadi ada hal yang pengalaman traumatik itu mungkin perlu bantuan ya. Nah, itu bisa untuk di daerah Bogor bisa menghubungi Kang Dani Ibnu untuk melakukan proses terapi dengan pendekatan hipnoterapi ya. Nah, di sini mungkin nanti akan dilakukan pemrograman ulang di dalam proses hipnoterapi tersebut. Oke, terima kasih Kang Dani Ibnu atas sharingnya di kesempatan kali ini berhubungan dengan kepercayaan diri berbicara depan umum. Berharap ini bermanfaat untuk siapapun yang menyaksikan video ini, dan tentunya siapapun yang menyaksikan video ini semakin bahagia, semakin sehat, berlimpah dan berkah selalu tentunya. Terima kasih Kang Dani Ibnu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.